ketika doa-doanya belum dikabulkan, hutang-hutangnya belum lunas, jangan merasa Allah itu kok begini sih, Allah nggak sayang sama aku. Bukan. Jadi syukuri apa yang teman-teman punya saat ini. Contohnya adalah ya sehat, nikmat sehat itu yang disyukuri walaupun hutang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke nomor ini. Yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku ya, Meliza Arnelia. Dan yang belum punya buku ini buku aku, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Insya Allah bukunya masih ada sedikit lagi stok di aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung hubungin ke WA admin, nomornya yang ini ya. Kalau mau langsung lihat ke Gramedia juga boleh. Di Gramedia seluruh Indonesia itu ada insya Allah buku aku. Jangan pernah lelah ada nikmat setiap sholawat. Harganya murah banget, cuma 55.000. Isinya insya Allah bisa menambah semangat kita dalam bersholawat. Nah langsung aja, sekarang akan aku bacain testimoninya ya, dari Mbak S. Jadi beliau minta disebut saja namanya Mbak S. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya sebut aja aku S. Aku mau kasih testimoni. Bulan Januari aku ketemu YouTube Kak Mel. Langsung aku scroll video-video dan IG Kak Mel itu nyata banyak testimoni yang kejadiannya sama. Kayak aku kelilit pinjol 50 jutaan Kak Mel, sampai sekarang belum terbayar. Aku kenal sholawat dari tahun lalu tapi hanya baca Syajaratul Nuqut aja 400 kali. Itu nggak rutin waktu itu, cuma minta keluar dari hutang pinjol dan mungkin Allah mengabulkan akhirnya. Bulan Oktober 2021 mulai aku dan suami tidak bisa bayar hutang pinjol karena habis kita bayar tidak bisa dipinjam lagi Kak Mel. Akhirnya kita kelimpungan. Di situ benar-benar Allah menguji iman kita. Oh mungkin ini ya, gali lubang tutup lubang ya ini teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu jalan dari Allah. Stop, nggak bisa ngutang lagi karena Allah memang nggak mau Mbak S ini bergelut dengan hutang riba lagi, nggak mau Allah ya. Kita pinjam ke pinjol untuk biaya sehari-hari aja karena aku dan suami dirumahkan sudah 2 tahun karena corona Kak Mel. Tapi semua keluarga menyangka itu buat gaya hidup sampai dipandang sebelah mata. Padahal utang pinjol banyak karena gali lubang tutup lubang, bukan buat gaya hidup. Mungkin karena imanku yang lemah waktu itu Kak Mel. Tapi sekarang aku sudah bekerja lagi Kak Mel. Doain Kak Mel Allah mampukan aku membayar hutang-hutang riba atau non riba sedikit-sedikit. Sekarang sudah mulai terbayar walaupun belum lunas. Sejak sering nonton video Kak Mel, aku sholawat terus. Alhamdulillah hari-hari tenang, berusaha sholat nggak tinggal. Walaupun subuh masih suka tinggal-tinggal, tapi aku berusaha buat lebih baik lagi. Nomor 1 tuh sholat subuh dulu ya. Kalau subuh udah enggak sholat itu kacau ya teman-teman. Jadi jangan sampai subuhnya itu ketinggalan, oke? Sekarang kalau lihat video-video Kak Mel atau lagi baca sholawat, rasanya pengen nangis, sedih, tapi nggak tahu kenapa, lebih melo aja jadinya. Kak Mel masih inget nggak waktu live IG Kak Mel sama keluarga lagi makan? Terus aku tanya beli di mana hijabnya, soalnya aku pengen. Kak Mel jawab pas aku lihat harganya, buat aku lumayan, maaf Kak Mel karena lagi berusaha bangkit dari keterpurukan, jadi masih pikir-pikir buat beli. Akhirnya beberapa hari yang lalu aku lihat IG-nya dan aku ikutan giveaway dari Kaca.Modest itu Kak Mel. Alhamdulillah aku dapat hijab gratis Kak Mel. Allah tahu banget aku pengen itu hijab buat kerja dan Allah kabulin. Masya Allah, banyak keajaiban sedikit demi sedikit sekarang aku rasain Kak Mel. Pas nggak ada duit, kadang aku pakai duit penjualan dulu baru nanti diganti sama suami pas dia ada duit. Tapi kadang duit penjualan yang dipakai pas dihitung kepake sedikit, padahal aku merasa pakai duit itu udah banyak Kak Mel.
Misal aku pakai 100.000, tapi pas nanti waktu ganti itu cuma buat 50.000 gitu, nggak masuk akal, tapi itu nyata pertolongan dari Allah. Ada lagi, aku kerja, ada target Kak Mel semalam tanggal 31 Januari, aku kurang 300 ribuan biar aku dapat komisi. Tapi biasa di hari kerja itu penjualan lagi sepi Kak Mel. Tapi Kak Mel tahu aku sholawatan aja, dan sampai malam pas closing aku jualan 411.000. Akhirnya aku bisa dapat komisi. Alhamdulillah, itu beberapa keajaiban yang aku rasain. Makasih ya Kak Mel, Allah masih tahu aku lewat video Kak Mel. Semoga Kak Mel sehat sekeluarga dan bisa cepat dapat momongan yang ketiga lagi, amin. Aku jadi sedih, doain ya teman-teman ya. Berduka atas kehilangan calon anak Kak Mel. Tunggu testimoni aku lunas pinjol ya Kak Mel. Allah pasti bantu aku, jangankan hanya 50 juta, yang ratusan juta aja Allah bantu ya kan Kak Mel. Aku hanya bisa sabar dan terus istiqomah buat sholawatan. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak S. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi pertama ketika Mbak S bersolawat, Mbak S tetap masih pinjol lagi gitu ya. Memang nggak mudah untuk kita yang tiba-tiba hijrah mau berubah jadi lebih baik terus kita langsung berhenti. Itu memang nggak mudah ya teman-teman, karena kita masih berpikir pakai logika kita. Kalau nggak dari sini dari mana? Kita mesti minta tolong ke siapa lagi gitu kan? Iya tahu ada Allah, iya tahu Allah yang bisa nolong, tapi ini udah genting banget gitu kan teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kita berproses. Kita kan nggak langsung tiba-tiba jadi orang yang 100% berubah ya. Semua butuh proses. Dan Masya Allah, Allah baik banget. Walaupun Mbak S terus riba, akhirnya Allah tunjukin dengan cara Allah menyetop Mbak S untuk bisa riba lagi. Yang biasanya habis bayar bisa hutang lagi, ini nggak bisa, nggak boleh minjem lagi sama Allah. Sampai akhirnya Mbak S dapat pekerjaan, itu rezeki dari Allah. Allah bisa aja ngasih jalan gitu ya ke Mbak S. Tiba-tiba Mbak S ini dapat uang 50 juta untuk bayar hutang. Tapi Allah yang lebih tahu segalanya. Mungkin kalau misalnya Allah kabulkan doanya Mbak S, utangnya lunas, itu tidak jadi pelajaran buat Mbak S. Makanya sama Allah dibuat, ya udah sabar, jalanin prosesnya. Aku yakin kok utangnya Mbak S suatu hari nanti akan lunas. Walaupun caranya harus mencicil, harus sabar. Itu kan bagian dari ujian juga ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang baca sholawat tiba-tiba dapat uang 50 juta, 70 juta, 100 juta, utang lunas seketika. Tapi ada juga yang semuanya butuh proses. Contoh, aku pribadi, aku punya hutang loh teman-teman. Hutang rumah yang dulu aku ambil di 2014. Dulu aku nggak ngerti, nggak tahu kalau KPR itu riba. Yang aku tahu yang namanya riba itu pinjam uang ke rentenir ya, yang ada di film-film, yang kalau kita ngutang 1 juta harus bayar misalnya 2 juta gitu ya. Yang aku tahu yang namanya riba itu. Aku nggak tahu sama sekali kalau yang namanya KPR itu riba. Tahunya itu ya setelah udah 2016 aku baru tahu. Cuman pada saat itu suami aku nggak mau ngelepas rumahnya. Jadi ya udah, kita kan punya dua pemikiran yang berbeda. Ya udah aku mengerti, ya udah deh aku ikutin suami aku karena mungkin beliau juga sayang, udah nyicil tiap bulan kan. Akhirnya rumah itu sekarang tinggal 2 tahun lagi. Doain ya teman-teman, tapi aku tetap nggak merubah doa aku selalu berdoa, ya Allah, berikanlah rizki yang berkah untuk kami bisa melunasi rumah kami yang di Samarinda. Udah itu. Jadi aku terus berdoa, tapi ya mau gimana lagi, sama Allah aku masih dibiarin untuk ya udah mencicil tiap bulannya. Alhamdulillah masih bisa mencicil gitu kan, nggak sampai keteteran, nggak nyicil. Itu aja, itu disyukurin dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku fokus ke mana nih uang nih buat lunasin rumah, ya pusing sendiri. Padahal rezeki dari Allah tuh banyak banget, kebaikan-kebaikannya Allah tuh banyak banget. Bukan hanya di rumah lunas rumah aku, tapi aku masih sehat, anak-anakku masih sehat, suami aku masih sehat, suami aku masih bekerja gitu ya, aku masih bisa bersolawat. Itu kan yang luar biasa, itu nikmat yang luar biasa yang seringkali gak kita sadarin teman-teman. Dan ketika aku sakit kemarin, seminggu yang lalu aku sakit terkapar bertiga sama anak aku. Itu bener-bener teman-teman, mungkin kalau teman-teman pernah ngerasain yang namanya flu berat,
itu sekujur badan sakit, ditambah seminggu yang lalu aku masih hamil, jadi sakitnya double, 2 kali lipat. Jadi itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu rasanya sakit banget, sampai aku lupa gimana sih rasanya sehat. Sampai ya Allah, kok bisa begini ya, kemarin aku sehat, tadi malam aku masih sehat, kok pagi ini aku sakit gitu. Aku sakit dari pagi sampai malam temen-temen, sampai besoknya lagi. Pokoknya kalau yang ngikutin aku di Instagram, aku nggak update tuh seharian tuh, karena aku emang lagi sakit. Dan ya itu tadi, ketika kita sakit, kita benar-benar sadar, oh iya ya, ternyata nikmat sehat itu sungguh luar biasa. Makanya teman-teman, ketika doa-doanya belum dikabulkan, hutang-hutangnya belum lunas, jangan merasa Allah itu kok begini sih, Allah nggak sayang sama aku, bukan. Jadi syukuri apa yang teman-teman punya saat ini. Contohnya adalah ya sehat, nikmat sehat itu yang disyukuri. Walaupun hutang belum lunas, tapi sehat. Berarti masih dikasih kesempatan sama Allah buat memperbaiki diri. Pelan-pelan perbaiki diri, pelan-pelan baca sholawat, pelan-pelan nanti satu persatu utangnya insya Allah lunas. Dan jangan kita pikirin, karena ketika kita pikirin itu ujiannya jadi bertubi-tubi tuh teman-teman. Sebenarnya sih ya bukan ujian jadi bertubi-tubi ya, bukan karena kita baca sholawat ya, karena kan banyak yang mengartikan ketika baca sholawat ujiannya kok jadi bertubi-tubi. Enggak, sebenarnya enggak. Itu karena kita terlalu fokus sama hasil, kita jadi merasa itu adalah sebuah ujian. Contoh lagi, kembali ketika aku sakit. Kalau misalnya aku waktu itu setiap hari, bukan waktu itu, setiap hari aku baca sholawat, aku niatnya supaya doaku cepat terkabul. Misalnya aku kan punya doa pengen banget segera pindah ke Jakarta. Jadi keluarga aku semuanya di Bekasi, teman-teman ya, di Bekasi Selatan. Mungkin ada teman-teman, aku ditinggal itu di daerah Jati Asih, tepatnya di Jatisari, di daerah Jati Asih situ. Seluruh keluarga aku banyak di situ. Jadi kalau aku fokusnya ke situ, itu aja di doa aku, maka ketika aku mendapatkan sakit, aku akan merasa kok ujiannya bertubi-tubi ya, kok aku harus sakit, kok aku harus keguguran, kok aku harus nggak dapat suamiku nggak dapat pindah kerja mutasi ke Jakarta. Tambah lagi satu lagi, doaku kan pengen banget lunas rumahku ya, kok aku nggak dapat rezeki buat lunasin rumah. Nah itu kalau aku berpikirnya terlalu fokus ke hasil, maka aku akan menganggap semua kejadian demi kejadian dalam hidup aku adalah sebuah ujian yang bertubi-tubi. Seolah-olah Allah itu kok begini sih sama aku itu, teman-teman. Tapi ketika kita nggak fokus ke situ, kita baca sholawat, ngajarnya ampunan Allah, oh ketika belum dikabul, oh berarti dosaku masih banyak. Nah maka yang hadir adalah syukur dalam diri kita. Dan ketika kita tertimpa musibah atau mendapat ujian yang sesuatu yang nggak enak, kita tidak akan merasa itu adalah sebuah ujian yang berat, yang bertubi-tubi, nggak bakal ngerasa seperti itu. Kita malah mikirnya, oh mau ada apa lagi nih habis ini nih. Karena ketika aku sakit yang kemarin aku rasain sakit banget, aku cuma mikir, oh ada sesuatu nih dari Allah nih. Jadi aku berusaha berpikir positif. Bahkan aku sampai menganggap, oh berarti aku mau 1 juta subscriber nih, Allah mau kasih nih 1 juta subscriber sama aku. Itu kan salah satu doa aku ya teman-teman. Aku pengen banget aku bisa 1 juta subscriber. Doain ya teman-teman ya, amin. Itu teman-teman. Maka ketika kita fokusnya ke hasil, kita akan menganggap semua kejadian demi kejadian dalam hidup kita yang gak enak adalah sebuah ujian yang bertubi-tubi dari Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah kasih, kita tidak akan menganggap itu sebuah kebaikan. Kayak misalnya aku dikasih sehat, anak-anak dikasih sehat, misalnya tiba-tiba aku dapat rezeki gitu ya, itu aku tidak akan menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Aku akan menganggap itu adalah hal yang biasa. Hati-hati ya teman-teman ya, makanya jangan fokus ke hasil. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya teman-teman lagi kepengen lunas hutang doanya, maka terima dulu kenyataan, oh iya aku punya hutang yang banyak. Alhamdulillah ini ujiannya aku akan terima semua ini. Alhamdulillah aku mengenal sholawat, Allah mengizinkan aku mengenal sholawat. Misalnya melalui YouTube-nya Mbak Melisa gitu ya, YouTube aku. Alhamdulillah, disyukurin tuh teman-teman, itu jalan loh dari Allah, jalan untuk meraih cita-cita, meraih hajat teman-teman. Kemudian mulailah baca sholawat. Ya Allah, misalnya mau diniatin boleh, nggak apa-apa. Ya Allah,
Hamba mau rajin baca sholawat. Mudah-mudahan berkah dari membaca sholawat Engkau kabulkan doa hamba untuk melunasi hutang. Udah baca sehari-hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah. Ketika sudah kita sampai bersyukur dengan kita terima, pertama kita terima, kemudian kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kemudian kita mulai bersolawat, dan yang keempat, lupakan. Jangan diingat terus. Mana nih utang aku kok belum lunas-lunas? Jangan, enggak. Maka ketika doa-doa belum terkabul, oh dosaku masih banyak. Karena yang menghalangi doa terkabul itu dosa. Itu teman-teman ya. Dan tadi yang dibaca sama Mbak Es itu sholawatnya Sajaratun Nuqut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi gini ya teman-teman, yang aku tahu ya, maaf kalau salah ya, Sajaratun Nuqut itu lebih ke cara bacanya gitu loh. Kuncinya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setiap habis Isya 400 kali, itu namanya Syajaratun Nuqut. Tapi kalau kita bacanya sehari-hari, mau subuh mau habis sholat, ya itu ya sholawat Nabi. Yang aku tahu seperti itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sholawat Nabi. Tapi kalau kita bacanya setiap habis Isya 400, itu disebut Syajaratun Nuqut gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau baca setiap habis Isya bahasa, tapi kalau aku sih enggak sih teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aku kadang-kadang aja bacanya seperti itu, tapi untuk dikhususkan setiap habis Isya 400 kali aku enggak. Aku lebih ke salawat Jibril sehari-hari, dikejar yang banyak. Semakin banyak baca sholawat, semakin banyak dosa terhapus. Ketika dosa-dosa terhapus, maka doa-doa terkabul. Jangan pernah diingat-ingat udah baca sholawat, jangan diingat-ingat kapan Allah ngabulin, jangan. Karena nanti akan makin jauh dari pertolongan Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Kita doakan sama-sama semoga Mbak Es dimudahkan segalanya, dilancarkan rezekinya, dan bisa segera berbagi cerita kepada kita semua tentang testimoninya beliau mendapatkan rezeki yang berlimpah atau lunas hutang-hutangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.